Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Hari, Romo Tian, Fater, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pertanyaan refleksi yang sederhananya di awal khotbah hari ini adalah, dalam satu hari sebetulnya berapa kalikah kita bersyukur? Berapa kalikah kita mengucapkan terima kasih? Syukur dan terima kasih adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di mana ada terima kasih, disitulah ada syukur yang menjadi sebuah alasan utama. Di mana ada syukur, di situ ada terima kasih yang diucapkan. Kebiasaan luhur ini merupakan cara untuk menikmati hidup. Peristiwa orang Samaria yang hari ini kita dengarkan, yang kembali lagi kepada Yesus setelah disembuhkan dari penyakit kusta, itu menjadi pengajaran bagi kita. Untuk apa? Untuk membiasakan diri mempunyai pola bersyukur dan juga berterima kasih. Orang Samaria itu dipenuhi berkatnya oleh Yesus sehingga mampu menikmati hidup. Sebuah kutipan atau pepatah menyatakan, cara untuk menikmati kebahagiaan hidup adalah dengan bersyukur. Jika kita mudah bersyukur atau mensyukuri segala yang kita terima, kita akan memiliki lebih banyak hal yang membahagiakan. Sebaliknya, jika kita selalu terobsesi pada apa yang tidak kita miliki, kita tidak akan pernah merasa cukup dan tidak pernah mampu menikmati hidup. Artinya, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, bersyukur merupakan tanda bahwa kita tidak pernah menuntut banyak kepada Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan bukan sembarangan, melainkan pasti memiliki tujuan. Persoalannya, mungkin kita tidak bisa bersyukur dan berterima kasih karena mengalami kegagalan, mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan atau trauma. Jika itu yang terjadi, maka kita sebetulnya diajak untuk belajar lebih dewasa untuk meyakini kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas dan tidak pilih-pilih. Tuhan akan membantu setiap orang agar mengalami kematangan hidup yang mendalam secara personal. Karena itu, ketika kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sesungguhnya sedang berusaha mematangkan hidup kita agar memiliki iman yang tangguh. Maka melalui bacaan Injil hari ini, mari kita merenung. Apakah kita termasuk golongan 9 orang kusta yang disembuhkan Yesus tetapi tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepadanya? Ataukah kita seperti orang Samaria
yang kembali untuk menjumpai Yesus dan berterima kasih. Orang beriman seharusnya memiliki tanggung jawab untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pernyataan dalam segala proses hidupnya. Tuhan diingat jangan hanya dalam situasi sulit, tetapi juga kita belajar untuk mengingat Tuhan dalam situasi yang membahagiakan, dalam situasi yang menguntungkan, dalam situasi yang penuh kenyamanan dalam kerangka berpikir kita sebagai manusia. Dengan senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebetulnya kita semakin mampu untuk memuliakan namanya. Dan itulah cara kita untuk mengungkapkan iman yang sangat-sangat sederhana. Dengan selalu bersyukur dan berterima kasih, kita akan semakin merasakan bahwa hidup yang kita jalani adalah sungguh hidup yang nikmat dan bermakna. Hidup bukan hanya sebatas mengalir. Hidup bukan hanya sebatas mengalir, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan aneka nilai dan pembelajaran, sekaligus kehadiran Tuhan yang nyata dan mendalam. Maka mari kita bersyukur untuk teladan dari Santo Leo Agung yang kita rayakan hari ini, juga bersyukur pula untuk segala pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, juga pahlawan-pahlawan kecil yang sampai hari ini masih berjuang untuk sesuatu yang luar biasa baik, untuk menghadirkan Allah dalam seluruh proses hidup di dunia yang nyata ini dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Dan juga kita bersyukur untuk kita semua yang sekali lagi berjuang juga untuk mengutamakan nilai-nilai yang baik yang selama ini selalu saja kita hadirkan dalam hidup kita. Maka mari kita sejenak, kita juga mohon rahmat kepada Allah supaya Allah yang Maha Kuasa melimpahkan kepada kita rahmat untuk bisa bersyukur dan berterima kasih atas segala hal proses kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada pagi ini. Maka mari kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.